Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Al-Basyari-Hakani dengan NIM 42023276061 dari Teknik Arsitektur jurusan D4 Arsitektur Bangunan Gedung kelas 2A. Dengan hormat, izinkan saya mempresentasikan analisa dan desain kafe dan bakery yang saya buat selama mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 1. Tapak berada pada Jalan Purnama 1, Paritokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dan inilah keadaan tapak yang akan dibangun kafe dan bakery. Kenapa saya memilih site pada Jalan Purnama 1? Karena 1. Lokasi yang strategis. Jalan Purnama 1 merupakan jalan yang cukup ramai akan aktivitasnya dan lalu lintas yang stabil sehingga memiliki potensi tinggi untuk menarik pengunjung. Yang kedua, lokasi ini mudah dijangkau oleh kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Yang ketiga, dekat dengan pusat komersial. Paritokaya merupakan kawasan yang berada di dekat daerah komersial dan perumahan hingga memiliki basis pelanggan yang beragam. Keempat, potensi pertumbuhan ekonomi yang sedang berkembang pesat. Kelima, lingkungan yang mendukung dan tenang namun tetap hidup, menjadikannya tempat ideal untuk membuka kafe. Dan yang keenam, persaingan moderat dibandingkan dengan beberapa daerah atau kawasan yang berada di Pontianak. Paritokaya memiliki moderat bisnis kafe dan bakery yang memberi peluang yang baik. Tapak memiliki bentuk persegi panjang dengan ukuran 31 meter x 16 meter dengan total luas lahan yaitu 496 meter kubik. Bentuk tapak memanjang dari depan ke belakang dan memiliki orientasi menghadap ke utara. Tapak memiliki sirkulasi keluar dan masuk di arah utara yaitu di Jalan Purnama 1 di arah utara. Jalan ini merupakan jalan arteri sekunder dan jalan ini tidak termasuk jalan yang rawan macet, tetapi akan ramai pada waktu tertentu saja seperti pada waktu pergi dan pulang kantor. Namun, di samping hal tersebut, Jalan Purnama ini adalah jalan yang rawan banjir. Jika hujan deras mengguyur, akan mengakibatkan banjir dengan kedalaman sekitar 13 cm. Tapak ini dilapisi oleh lapisan semen atau beton dari jembatan sampai ke belakang site. Pada bagian barat site tidak terlalu terkena cahaya matahari karena terhalang oleh gedung dan vegetasi yang berupa pohon angsana di tepi jalan. Sedangkan pada bagian timur site, khususnya pada bagian depan, tidak terlalu mendapat sinar matahari karena terhalang oleh vegetasi yang berupa pohon angsana juga, tetapi tidak berdampak negatif pada site. Dan jika pada siang matahari, terlebih lagi pada cuaca yang terik, seluruh site pasti akan terkena cahaya matahari. Untuk gedung, kaca yang dipakai adalah kaca lapis low E agar mengurangi dan memantulkan sinar dan panas matahari. Di sekitar gedung akan ditanami oleh tanaman hias Mandevilla bunga merah pada dinding samping kanan dan kiri sebagai shading system, serta pohon yang ada di site tidak akan ditebang karena tidak akan mengganggu estetika dan view ke arah dalam dan luar
pada site. Karena di bagian belakang site tidak dapat ditanami tumbuhan, maka akan dibuat dinding beton yang cukup tinggi sebagai penghadang. Kebisingan tertinggi berasal dari Jalan Purnama 1 yang berasal dari suara kendaraan yang melintas. Kebisingan sedang berasal dari permukiman warga yang berada di belakang site, dan kebisingan yang rendah berasal dari samping kiri site, yaitu tempat cuci motor yang jarang ada pelanggannya. Kebisingan yang mengganggu hanya berasal dari depan site, yaitu Jalan Purnama 1, tetapi masih bisa diatasi dengan membangun gedung dengan arah posisi agak ke belakang agar pengunjung tetap merasa nyaman dan tidak terlalu berisik. Saya akan menggunakan ventilasi fan silent atau ventilasi atap yang berguna untuk mengalirkan udara yang cukup tanpa harus membuka jendela. Udara pada site tidak terganggu oleh dua pohon angsana yang terletak di depan site arah tenggara, karena pohon tersebut cukup tinggi sehingga udara bisa tetap mengalir dan mengurai masuk ke dalam site. Dengan penanaman vegetasi di sekitar site dapat membantu penguraian angin yang masuk. Sedangkan pada belakang site terdapat tembok beton yang cukup tinggi sehingga dapat memantulkan udara kembali dan menguraikan udara ke sekitar site. Tidak ada pohon yang mengganggu sirkulasi karena letak pohon berada di samping dan di depan site. View ke dalam dan keluar juga tidak terganggu karena tidak ada pohon yang tumbuh bergerombol. Saya akan menanami tanaman hias bougainville atau pohon juniper pada setiap sisi site, yaitu pada bagian kiri dan kanan bangunan, agar kebisingan dapat difilter. Terdapat drainase di bagian utara site, yaitu pada bagian depan, dan ukuran drainase atau parit tersebut sekitar 13 meter. Parit tidak tertutup oleh lantai beton ataupun tanah, dan tanah di depan berfungsi sebagai tanah serapan. Pada bagian kiri site terdapat selokan kecil terbuka yang memiliki lebar sekitar 20 cm. Tema yang akan saya ambil untuk desain cafe dan bakery ini adalah modern minimalis. Alasannya karena desain modern minimalis seringkali memanfaatkan bahan atau material yang tahan lama dan ramah lingkungan, sehingga konsep ruang efisiensi tema ini mendukung praktik desain yang berkelanjutan. Desain yang bersih dan sederhana dengan fokus pada elemen esensial menciptakan ruang estetis dan nyaman bagi pengunjung. Pendekatan desain ini menciptakan suasana yang tenang dan nyaman, sangat sesuai untuk lingkungan kafe dan bakery, di mana pelanggan dapat bersantai dan menikmati makanan dan minuman mereka dengan nyaman. Gaya ini memiliki daya universal dan dapat menarik berbagai segmen pelanggan, mulai dari anak muda hingga yang profesional. Desain yang sederhana membuat kafe dan bakery terlihat modern dan up to date, sekaligus tidak terlalu berlebihan. Dengan tema minimalis akan membantu lebih dalam akan hal dekorasi dan penataan ulang ruang. Ide dan bentuk bangunan yang saya terapkan terinspirasi dari counter display yang menciptakan desain yang unik dan dinamis, serta memberi konsep modern
elegan serta menciptakan alur visual yang menarik.